Bab 1523. Menunggu. Pada saat ini, mata banyak siluman monster di lapangan tertuju pada warrior yang takut. Terutama siluman monster yang memasuki babak kedua, ketika mereka melihat warrior yang mata mereka tidak hanya serius, tetapi juga waspada. Satu gerakan. Pemuda kulit binatang itu adalah yang ketiga dari kelompok warrior yang. Namun, itu dipukuli dan dijatuhkan oleh warrior yang dalam satu gerakan. Meskipun warrior yang memimpin dan mengejutkan pemuda kulit binatang, dia harus memiliki kekuatan. Lion dan Kenji saling memandang dengan senyum di mata mereka, ternyata mereka tidak menemukan orang yang salah. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan warrior yang dan yang lainnya. Alam reinkarnasi. Melihat lelaki tua itu, ekspresi warrior yang menjadi sedikit serius. Orang tua itu melirik pemuda kulit binatang di tanah, kemudian memandang warrior yang, sebelum kompetisi dimulai, berkelahi sangat dilarang. Kamu melanggar aturan. Kamu tidak harus berpartisipasi di babak kedua. Mendengar ini, ketiga Hugo tercengang sejenak, lalu wajah mereka menjadi sedikit jelek, karena mereka baru ingat aturannya sekarang, yaitu sebelum kompetisi dimulai, mereka tidak bisa bertarung. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, siluman monster dari kelompok lainnya menunjukkan senyuman. Lebih sedikit master dan lebih sedikit pesaing, yang tentu saja merupakan hal yang baik bagi mereka. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia akan pergi, dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, "Aku tidak sudi." Mendengar kata-kata warrior yang, semua siluman monster di lapangan tercengang lagi. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Pria tua itu berhenti dan berbalik untuk melihat warrior yang, "Apa yang kamu katakan?" Meskipun suaranya tenang, itu mengandung tekanan yang menakutkan. Tapi bagi warrior yang, pemaksaannya seperti itu, dia bahkan pernah membunuh alam reinkarnasi, bagaimana dia bisa terintimidasi oleh paksaan lawan? Warrior yang menatap langsung ke orang tua itu dan berkata, "Aku hanya tidak menerimanya." Mendengar kata-kata warrior yang, banyak siluman monster di tempat yang tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Ini benar-benar luar biasa, berani menantang para master alam reinkarnasi. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" "Tentu saja aku tahu." Warrior yang maju selangkah dan berkata, "Aku tidak bermaksud menyinggung tetua, tetapi ada satu kalimat yang tidak aku keluarkan." Dia menunjuk pemuda kulit binatang di tanah, dan berkata, "Kamu juga melihatnya. Orang ini datang untuk memprovokasi saya terlebih dahulu. Izinkan aku bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika seseorang menunjuk hidungmu untuk menghinamu?" Semua orang diam. Jelas, membantu warrior yang berbicara saat ini berarti tidak memberikan wajah orang tua itu. Warrior yang memandang orang tua itu dan berkata, "Berani bertanya kepada tetua, apa yang harus kita lakukan ketika kita dihina oleh orang lain?" Sebelum menunggu lelaki tua itu berbicara, warrior yang segera berkata lagi, "Pukul dia, bunuh dia." Sebagai seorang pria klan siluman, kita bisa kehilangan permainan dan nyawa kita, tetapi martabat kita tidak bisa hilang. Perkataan yang baik. Pada saat ini, Hugo berdiri dan berkata, "Kami klan siluman, kami dapat kehilangan segalanya, tetapi kami tidak dapat kehilangan martabat dan tulang punggung kami." Siluman monster di sisa lapangan juga diam-diam mengangguk. Memang, sebagai siluman monster, beberapa dari mereka memiliki temperamen yang baik dan dihina. Jika mereka ingin berkompromi, mereka pasti akan dihina.
Meskipun mereka sedikit senang bahwa warrior yang didiskualifikasi dari ujian, mereka tidak hanya tidak menentang latihan warrior yang sebelumnya, tetapi juga setuju. Sekarang ketika mendengar kata-kata warrior yang harus mengatakan bahwa kesukaan banyak siluman monster terhadap warrior yang telah meningkat pesat. Orang tua itu memandang warrior yang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Kamu bisa kehilangan nyawamu, tetapi bukan martabatmu. Apakah kamu dari klan domba?" Warrior yang mengangguk dan berkata, "Klan domba." Pria tua itu mengangguk sedikit, ekspresinya melembut banyak. "Aku tahu klan domba selalu lemah, jarang bisa melihat pria sepertimu. Bagaimanapun, aku akan memberi klan domba kesempatan. Ingat, jangan lakukan itu lagi di masa depan." Warrior yang buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, tetua." Pada saat ini, warrior yang menghela nafas lega, mengetahui bahwa dia membuat taruhan yang tepat. Klan siluman tidak lebih baik dari umat manusia. Di sini, benar-benar tidak bisa bersikap rendah hati, benar-benar tidak bisa halus. Semakin tinggi dan sombong kamu, semakin dihormati. Tentu saja, premisnya adalah memiliki kekuatan dan menggenggamnya dengan baik, jika tidak, itu akan menjadi kematian. Orang tua itu mengangguk sedikit, lalu melambaikan tangan kanannya, dan 10 formasi pengirim yang tidak jauh mulai beroperasi. Dia berbalik dan melirik kerumunan, lalu berkata, "Masuk." Mendengar ini, warrior yang dan yang lainnya segera melompat ke arah formasi pengirim dan segera, 1000 orang memasuki formasi pengirim. Setelah memasuki kekosongan medan perang, banyak siluman monster telah memulihkan tubuh aslinya, tetapi kali ini, ada juga beberapa yang belum memulihkan tubuh aslinya, termasuk warrior yang, kecuali warrior yang, 2 lusin siluman monster yang belum pulih tubuh mereka, jadi kali ini warrior yang tidak menonjol. Pada saat ini, Hugo di sebelah warrior yang tiba-tiba menunjuk ke kejauhan dan berkata, "Apakah kamu melihat formasi pengirim di sana?" Warrior yang mendongak dan melihat bahwa ada 30 formasi pengirim di ruang terbuka ribuan kaki jauhnya, tidak lebih atau tidak kurang, hanya 30. Hugo berkata, "Setelah pertemuan dimulai, formasi pengirim akan diaktifkan. Selama kamu masuk dan kemudian keluar, kamu dapat memasuki babak berikutnya." Sesederhana itu. Warrior yang bertanya dengan heran. "Mudah?" Pada saat ini, Lion menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelah memasuki formasi pengirim, dibutuhkan 10 napas untuk dapat diteleportasi, dan selama proses ini, orang yang diteleportasi tidak dapat bergerak. Jadi, menurutmu apakah itu sederhana?" Jadi begitu. Warrior yang mengerti bahwa ketika diteleportasi, dia tidak dapat bertindak. Pada saat ini, orang-orang di sebelahmu pasti akan mengambil tindakan terhadapmu. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama. Bagaimana cara bekerja sama? Tentu saja, itu adalah wali. Ketika satu orang berteleportasi, beberapa lainnya datang untuk melindungi. Hanya dengan cara ini dapat dikirim dengan aman. Memikirkan hal ini, warrior yang sudah bisa memperkirakan betapa kejamnya selanjutnya. Ada lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging, persaingan ini pasti akan sangat sengit. 30 formasi pengirim, setiap formasi pengirim hanya dapat mengirimkan 1 orang, setiap orang harus bergabung. 3 teratas di setiap grup pasti akan bergabung, tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, juga bergabung, kemudian berurusan dengan 3 teratas. Karena mereka memiliki peluang hanya jika mereka mendapatkan 3 besar terlebih dahulu. Tentu saja, tidak semua dari mereka akan bergabung untuk menghadapi 3 besar.
Jika semua siluman monster di setiap kelompok bergabung untuk menghadapi 3 besar, maka 3 besar akan bermain-main. Namun, situasi ini juga terjadi, tetapi situasi ini umumnya terjadi ketika 3 besar terlalu kuat. Dapat dikatakan bahwa 3 teratas lebih berbahaya di sini, tetapi mereka juga yang paling mungkin untuk keluar. Karena kekuatan 3 besar di setiap kelompok adalah yang terkuat. Namun, jika tidak memiliki seseorang untuk membantumu, maka kamu tidak akan ingin berteleportasi kecuali mengalahkan semua siluman monster sendirian. Dia harus mengatakan bahwa tes klan siluman masih sangat bagus. Bersatu. Tujuan dari aliansi klan siluman adalah untuk memberitahu siluman monster ini sebuah kebenaran. Kamu kuat sendirian, tetapi tanpa bantuan klan, seringkali tidak ada gunanya kecuali kamu cukup kuat untuk sendirian. Hancurkan mereka semua, seperti ini, kamu bisa bertarung dan memanjat 9.999 siluman monster sendirian, sehingga tidak ada siluman monster yang dapat menghentikanmu untuk berteleportasi. Tapi apakah ini mungkin? Alasan mengapa akan sengit adalah karena meskipun banyak siluman monster yang bekerja sama sekarang, pada akhirnya, mereka akan kembali dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil dan kemudian mulai bersaing lagi. Sederhananya, di akhir setiap grup, hanya 3 orang yang bisa masuk, dan jika ketiga orang ini ingin masuk, mereka harus bertahan dari awal kompetisi hingga saat terakhir. Apakah itu sulit? Sangat sulit. Warrior yang merasakan tekanan. Meskipun dia kuat, dia tidak begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkan selusin atau beberapa ratus. Bahkan jika dia memiliki pedang, dia tidak bisa melakukannya. Siluman monster ini bukan bajingan. Meskipun dia bisa membunuh dengan pedang, dia bisa membunuh mereka secara instan. Membunuh sebanyak itu. Di sini, kita harus tahu bagaimana bekerja sama dan tahu bagaimana bekerja sama. Setelah sekitar 1/4 jam, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, mulai. Suara itu jatuh, siluman monster di lapangan dengan cepat berpisah dan membentuk kelompok kecil. Meski tidak ada siluman monster yang bergegas menuju formasi pengirim, suasana di lapangan sedikit tegang. Warrior yang memandang Lion itu dan berkata, "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" "Tunggu." Matt Lion berkata dengan sungguh-sungguh. Matt Rilem mengangguk dan berkata, "Jika kamu pergi untuk mengambil formasi pengirim sekarang, kamu akan dikepung, terutama kami, karena kami adalah yang terkuat di grup kami. Pergi ambil sekarang, mereka semua akan bergandengan tangan hadapi aku dulu. Tapi jika kita tidak bergerak, mereka tidak akan berani melakukannya, karena siapapun yang datang kepada kita lebih dulu akan selesai lebih dulu." Warrior yang mengerutkan kening dan berkata, "Lalu kapan ini akan menunggu?" "Tidak akan lama." Lion berkata, 10 jimat kekebalan akan muncul nanti. Jimat kekebalan ini dapat menahan serangan 10 napas. Itulah yang kita perjuangkan, dan kita harus berjuang untuk itu. Jimat kekebalan. Warrior yang mengerutkan kening, bingung. Lion berkata, "Biar aku memberi contoh, kami berempat bekerja sama. Misalnya, jika ingin masuk, kami bertiga akan melindungimu, tetapi bagaimana dengan yang terakhir? Siapa yang akan melindunginya? Oleh karena itu, ini jimat kekebalan dicadangkan untuk yang terakhir." Dan juga, Warrior yang mengangguk, bukankah itu berarti bahwa dengan jimat kekebalan ini, dapat melewati level secara langsung? Secara teoritis, memang begitu. Lion berkata, "Tapi, belum tentu, karena jika kekuatan seseorang melebihi kisaran yang dapat ditahan oleh jimat kekebalan ini, jimat kekebalan secara alami akan gagal."
Namun, ada semacam kekuatan di sini, dan itu tidak boleh melebihi 1 tangan. Dengan kekuatan lawan, pasti tidak akan terlalu merepotkan untuk keluar, jadi jimat kekebalan ini dianggap sebagai kartu masuk untuk langsung masuk. Warrior yang hendak berbicara, tetapi pada saat ini, ruang di langit tiba-tiba bergetar hebat, kemudian, 10 fragmen cahaya tiba-tiba keluar dari ruang di langit dan jatuh ke bawah. Jimat kekebalan, kata Lion dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, mata warrior yang cepat dan tangannya bergerak, dan dia muncul langsung di langit, kemudian mengambil jimat kekebalan. Melihat adegan ini, Lion dan yang lainnya tidak terkejut, dan Lion berkata dengan cepat, "Letakkan." Warrior yang tercengang. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menemukan bahwa mata siluman monster di bawah semuanya jatuh padanya. Tembak burung pertama. Warrior yang mengerti. Setelah hening beberapa saat, warrior yang tiba-tiba meraung, "Apa yang kamu lihat? Ayo jika kamu tidak setuju." Ups. Suara itu jatuh, warrior yang langsung menghilang di tempatnya, karena lebih dari 900 siluman monster di bawah semuanya bergegas ke arahnya. Bersambung.